Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid. Nah, di video kali ini kami mau bikin menu simple gitu ya. Dan kali ini ada proteinnya tapi vegetarian. Apa itu? Jadi hari ini saya mau bikin terong tahu raos gitu ya. Jadi ini terinspirasi dari terong raos di salah satu resto di Bandung gitu ya, di Jawa Barat sana. Nah, jadi yang membedakan hari ini untuk terongnya sendiri saya campurkan dengan tahu ya. Jadi mau gimana bikinnya, yuk kita saksikan. Nah, sebelum kita mempersiapkan untuk tahunya dan terongnya, di sini sudah saya siapkan terong yang sudah dipotong. Kemudian saya potong lagi bagian tengahnya seperti ini ya. Jadi apa? Nanti adonan tahu akan kita masukkan ke tengah-tengah seperti ini ya. Nah, kemudian saya juga siapkan bumbu-bumbu nanti bikin bumbu raosnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, daun jeruk, dan juga ada jeruk limau gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka dan memang biasanya kalau yang di Jawa Barat mereka pakai cumi asin ataupun ikan teri, itu juga boleh banget. Kalau hari ini saya nggak pakai gitu ya. Kemudian nanti di sini juga ada bumbunya, ada kecap, ada saus tiram. Nanti kita tinggal tambahin bumbu-bumbu yang standar. Nah, untuk telurnya, untuk tahunya ini nanti kita akan tambahkan dengan garam, kemudian juga ada lada, bawang putih bubuk, dan juga kaldu bubuk. Nah, kemudian nanti di sini akan kita tambahkan putih telur, baru kita masukkan ke dalam si terongnya. Nah, sebelum kita mengerjakan terong dan telurnya, kita siapkan dulu adonan. Untuk tepungnya, di sini sudah saya siapkan tepung terigu yang juga dicampur dengan tepung beras. Kemudian ada juga garam, lada, terus baking powder. Nah, ini akan kita masukkan air sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Karena kita ingin bikin adonan yang kental, bukan adonan yang encer. Tambahkan lagi. Nah, ini kebetulan saya adanya balon wish yang gede gitu ya, jadi kebesaran untuk bikin sedikit seperti ini. Tapi malah sebenarnya lebih mudah tercampur. Nah, masih kental ya teman-teman, bukan yang encer. Nah, kalau sudah, ini akan kita sisihkan dulu, baru setelah kita sisihkan nanti akan kita tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan minyak ya. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Kita akan lanjut untuk memproses tahunya. Nah, ini ada tahu 3 biji ya, mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Ini akan kita hancurkan. Kita hancurkan. Kemudian di sini udah dibumbuin ya teman-teman ya, udah ada bawang putih bubuk, ada garam, ada lada, terus juga ada kaldu. Kalau teman-teman pakai tahu sutra yang sudah ada rasa asinnya, hati-hati dalam penggunaan garam biar nanti tidak terlalu asin. Nah, sebenarnya kalau mau lebih enak lagi, biar dia lebih kenyal, teman-teman bisa menghancurkan tahunya dulu lalu diperas dengan menggunakan kain. Biar apa? Biar mengeluarkan banyak cairannya teman-teman. Nanti hasilnya akan lebih kenyal untuk isian tahunya. Nah, ini kalau sudah hancur seperti ini akan kita tambahkan kurang lebih setengah butir putih telur ya, setengah aja teman-teman. Jadi fungsinya putih telur di sini adalah untuk sebagai pengikat. Jadi biar ya kurang lebih seperti lem fungsinya putih telur di sini. Kenapa nggak pakai kuning telur? Nah, nanti kalau pakai kuning telur warnanya jadi terlalu kuning, teman-teman, sama nanti terlalu lembek biasanya. Nah, jadi cukup seperti ini adonannya. Kalau ada yang suka nambahin tepung tapioka aci juga boleh gitu. Kalau mau lebih kenyal lagi bisa. Tapi kali ini saya nggak pakai. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam terong yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita ambil kurang lebih setengah sendok makan
kita masukkan ke dalam terongnya. Kita tekan-tekan padat, kalau ada sisa bisa kita buang teman-teman. Nah, kalau yang biasanya kan terong raus cuman terong aja, kalau di sini ada tambahan proteinnya. Ya. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam terong. Nah, kalau misalnya mau pakai protein berupa ayam giling, boleh banget ya, ataupun pakai sapi giling juga boleh banget ya teman-teman. Kalau ini versi vegetarian ya, atau kalau lagi bosen makan daging, atau ini sudah bulan April, bentar lagi bulan Mei, kurban gitu ya, biar ada variasi selain daging, boleh nih bikin menu seperti ini teman-teman. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, untuk mengisi terong dengan adonan tahu. Oke, jadi ini sudah semua ya. Jadi nanti bentuknya sebelum digoreng seperti ini ya. Nah, nanti ini akan kita celupkan ke dalam adonan tepung, baru nanti kita goreng ya. Adonan tepung tadi sudah kita siapkan, ini akan kita tambahkan dengan sedikit saja minyak goreng. Nah, apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu kita pingin nanti kan adonan ini kental teman-teman ya, tapi kita juga pingin dia kering. Nah, fungsinya minyak ini nanti adalah ketika dia panas, dia akan membuat bagian dalam adonan tepungnya itu akan lebih mudah tergoreng, sehingga nanti jadi lebih gampang kering teman-teman ya. Jadi lebih mudah renyah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kental tapi masih jatuh ya. Nah, ini akan kita goreng terlebih dahulu. Yuk kita goreng teman-teman. Nah, ini akan kita goreng ya teman-teman. Pastikan minyaknya sudah cukup panas. Kalau sudah panas, ini akan kita kecilkan apinya. Nah, untuk menggoreng ini biar nanti adonannya bisa benar-benar renyah, jadi harus menggunakan api kecil ya ketika sudah masuk ke dalam penggorengan. Jadi jangan menggunakan api terlalu besar karena nanti hasilnya jadi tidak maksimal. Yang perlu diperhatikan di sini memang proses penggorengannya ya teman-teman. Jadi adonan tebal akan kita goreng dengan api kecil sampai renyah. Nah, atau kalau misalnya teman-teman juga mau, boleh dengan cara 2 kali penggorengan. Jadi digoreng dulu. Nah, setelah digoreng paling sekitar 2-3 menit, dikeluarkan, didiamkan selama kurang lebih ya 15 menit. Nanti sudah melempem, itu digoreng lagi. Nanti hasilnya bisa renyah juga, teman-teman. Nah, ini yang penting pastikan menggoreng dengan api yang sedang cenderung kecil, teman-teman ya. Nah, ini akan kita goreng paling cepat sekitar 7 sampai 10 menit ya. Gedein dikit. Oke. Nah, jangan langsung diaduk-aduk dulu, jadi biarkan nanti sedikit lebih kering untuk adonan tepungnya, biar nanti si adonan tahu yang di dalam itu juga gak amber kemana-mana teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nih pingin punya atau pingin beli memperbaharui kitchen teman-teman gitu ya, dapur teman-teman pingin beli kompor gitu ya, contohnya kompor, terus mau beli peralatan masak, panci, alat masak yang bagus-bagus, yang warnanya unik-unik nih, kayak yang pink kayak gini, yang hitam ataupun warna-warna yang lain. Nah, teman-teman bisa tuh datang ke Qihomat gitu ya. Kenapa sih di Qihomat? Karena di Qihomat itu yang pertama lengkap teman-teman ya. Terus selain lengkap, mau cari promo juga banyak banget promo-promo dari Qihomat. Nah, selain lengkap, promonya banyak, fasilitasnya di sana juga nyaman teman-teman gitu ya. Jadi tempatnya ber-AC gitu ya, kemudian parkirannya luas, jadi jangan takut susah cari parkir di sana gitu ya. Nah, kemudian nggak lupa juga di sana kalau teman-teman capek gitu ya, lapar, di sana juga ada kafenya teman-teman.
Nah, jadi jangan takut karena di sana benar-benar lengkap ya. Oh iya, dan nggak juga lupa di bulan ini ada namanya BK Bazar teman-teman. Ada promo untuk teman-teman yang mau memperbaharui rumah. Di sana banyak banget pilihan keramik-keramik yang lagi promo gitu ya. Datang ke Kihormat dan jangan lupa pilih diskon-diskon menariknya gitu ya. Nah, ini akan kita goreng sampai adonan benar-benar kering sekitar 7 sampai 10 menit. Oke, nah ini sudah mau matang ya teman-teman. Nah, kalau sudah mau matang kayak gini, ini boleh kita besarkan apinya dulu gitu ya. Kita pakai api agak besar sekitar kurang lebih 1 menit gitu ya, sambil terus diaduk biar nggak gosong. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi kadar minyak yang terdapat di bagian permukaan gorengannya. Sekaligus kasih warna nanti dia lebih coklat teman-teman. Oke, nah setelah apinya besar seperti ini kita matikan apinya, kita biarkan dulu di dalam sebentar aja. Oke. Nah, tinggal pakai sisa panas yang ada. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan, teman-teman. Ini. Oke. Nah, ini setelah ini akan kita tumis lagi dengan bumbu raosnya ya. Ini kita tiriskan dulu sebentar. Nah, kalau tadi sudah kita tiriskan teman-teman ya. Jadi kalau niriskannya dengan cara tadi dimasak dengan api besar di akhir itu, jadi gini teman-teman, nggak terlalu berminyak ya. Jadi dia jadi lebih kering gitu ya, nggak kelihatan terlalu berminyak. Nah, ini karena tadi proses penggunaan api besar di akhir tadi. Nah, kita akan siapkan tumisan untuk bumbu raosnya ya teman-teman. Kita siapkan minyak. Kita siapkan minyak, kita panaskan. Nah, yang akan pertama kita masukkan ini adalah bawang merahnya dulu. Jadi kita akan numis bawang merah sampai nanti dia agak sedikit kering. Nanti kalau sudah mulai agak sedikit kering, baru nanti akan kita tambahkan atau kita masukkan dengan bumbu yang lain. Aduk terus ya teman-teman, pastikan jangan terlalu gosong. Jadi ini bisa kita aduk-aduk biar nanti matang atau keringnya jadi lebih merata. Oke. Nah, ini mulai sedikit agak kering ya. Sudah mulai kecoklatan pinggir-pinggirnya. Nah, ini kita kecilkan sedikit apinya. Baru kita masukkan sebagian bawang putih ya. Ini bawang putihnya saya potong. Ini paling pakainya cuma sekitar 2, teman-teman. 2 siung. Kita tumis sedikit lagi biar dia lebih kering. Nah, kalau sudah bawang putih masuk, ini kita masukkan cabai merah 1 buah. Kalau kecil-kecil bisa 2 buah. Kemudian ada cabai rawit. Kita masukkan. Kita masukkan juga daun bawang dan juga daun jeruk. Ini kita tumis sampai cabenya dia sudah lebih matang biar nanti tidak terlalu langu, teman-teman. Ini sudah mulai matang. Bawang putihnya juga sudah mulai kecoklatan. Kemudian cabenya juga sudah mulai matang. Ini bisa kita masukkan. Nah, ini adalah campuran antara air, kecap, dan juga saus tiram. Kalau teman-teman pakainya menambahkan cumi asin di tumisan ini, penggunaan saus tiramnya bisa dikurangin gitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan, penggunaan saus tiramnya bisa diperbanyak sedikit gitu ya, biar nanti lebih gurih. Kita kecilkan dulu apinya. Kita masukkan atau kita tuangkan ke atas
bumbu yang sudah kita tumis. Nah, ini jangan terlalu lama, karena kan dia nanti akan gampang karamelize ya. Nah, ini kalau sudah mulai kelihatan kental seperti ini, mengkaramel seperti ini segera bisa kita masukkan terong tahunya. Kita masukkan. Nah, kalau sudah, kita bisa matikan api, tinggal kita aduk-aduk sampai seluruh permukaan terongnya ini bisa terlumuri dengan bumbu raos yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat warna coklat penuh dengan cabai, bawang putih, bawang merah, daun jeruk dan juga daun bawang. Nah, ini bisa langsung kita sajikan ke piring. Nah, ini bisa kita tuang ke dalam piring, kita sajikan di piring. Nah, kalau suka bisa kita tambahkan juga lagi dengan bawang goreng teman-teman ya, biar makin gurih. Nah, ini teman-teman menu kita hari ini simple, bisa untuk pilihan teman-teman yang vegetarian, tetap dapat protein dari tahunya tentunya, dan dengan cita rasa yang juga enak gitu ya. Nah, ini dia menu kita hari ini, terong tahu raos.